Jadi dalam penelitian kualitatif, karena perbedaannya itu pertama kali dilihat dari segi prosedur dan tahapan, gitu ya, yang boleh dikatakan sudah jelas jauh sebelum Anda ke lapangan. Ambil contoh misalnya, judul Anda pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini permasalahannya itu apa? Permasalahan itu ada di variabel X atau di variabel Y? Hah? Variabel Y. Nah, jadi masalahnya itu adalah tentang kepuasan pelanggan. Jadi katakanlah misalnya gitu ya, banyak pelanggan tidak puas, katakanlah begitu ya. Nah, lalu kemudian dicari penyebabnya. Mengapa? Kualitas pelayanannya yang kurang. Nah, jadi Anda sudah mengetahui sebenarnya kepuasan pelanggan itu berkurang atau kurang disebabkan karena kualitas pelayanan yang kurang maksimal, kurang baik, gitu ya. Anda sudah meyakini itu, kan? Anda yakin. Tinggal kemudian Anda melakukan apa? Ya, penelitian itu untuk apa? Untuk membuktikan hipotesis saudara, gitu kan? Nah, jadi hati-hati, gitu ya. Jangan sampai argumentasi saudara itu atau keyakinan saudara itu kemudian nanti dipatahkan oleh hasil penelitian. Ternyata tidak. Nah, walaupun penelitian itu sah-sah saja, hipotesis itu boleh terbukti, boleh tidak terbukti, gitu ya. Tetapi bagi seorang peneliti itu menjadi kemudian problem kalau hipotesisnya tidak terbukti. Berarti argumentasinya kurang atau lemah. Nah, sehingga untuk memperkuat agar hipotesis itu bisa dibuktikan, apa yang harus Anda lakukan? Iya, penelitian, ya pastilah penelitian. Maksudnya apa yang Anda lakukan gitu ya untuk memperkuat agar hipotesisnya itu terbukti. Nah, teori yang relevan, oke. Di samping teori yang relevan apa? Nah, dimensinya harus sesuai. Terus kemudian apa lagi? Indikatornya harus apa? Harus jelas, gitu ya. Nah, apakah di sini indikator-indikatornya sudah jelas? Mari kita lihat. Itu ya. Halaman 28. Nah, di sini kualitas pelayanan. Dimensinya bukti fisik, fasilitas pelayanan, kebersihan dan kerapihan. Apa maksudnya fasilitas pelayanan ini? Nah, dengan demikian maka menurut saya, gitu ya, indikator ini belum jelas. Karena kan indikator itu harus jelas. Bentuk fisik bukan, bentuk bukti fisik gitu. Oke, kita berbicara fasilitas pelayanan, tapi untuk menjadikan itu sebagai sebuah indikator, maka harus ditambahkan kalimat apa? Atau kata apa? Ya, apa misalnya? Iya, apa? Apa yang bisa dilihat itu apa? Oh, di situ apa? Jelas aja. Nah, misalnya
terdapat ruangan ber-AC atau tidak. Nah, itu kan lebih jelas. Maksud saya begitu loh. Terdapat ruang tunggu atau tidak. Nah, itu kan nanti bukan dengan dulu dijawab kan. Nanti penelitian yang akan menjawabnya, pembuktian Anda di lapangan. Hanya Anda bikin indikator. Terdapatnya ruang tunggu yang nyaman. Gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Itu. Tersedianya sarana atau fasilitas yang modern. Jadi kan nanti itu tinggal dibuktikan saja, gitu ya. Ada enggak? Tidak ada. Tuh. Nah, jadi menurut saya di sini empati. Empati itu apa? Empati itu perhatian yang untuk kondisi, misalkan kondisi motornya rusak karena kendalanya misalkan di knalpot atau gimana. Jadi si pelayan itu memberikan kepuasan yang misalkan mau memperbaiki ini, jadi ditanya dulu ininya apa, ke masalahnya apa. Jadi indikatornya apa kalau begitu? Perhatian khusus menginformasi. Yang apa? Yang seperti apa yang disebut dengan perhatian khusus itu? Memperbaiki kondisi motor. Memperbaiki kondisi motor. Ya maksudnya belum terlalu jelas. Yang disebut dengan perhatian khusus itu apa? Kan indikator ini namanya. Indikator itu kan apalagi ini kuantitatif. Harus jelas. Jangan menimbulkan keraguan. Gitu. Coba kalau ini diimplementasikan ke dalam bentuk kuesioner, pertanyaannya apa? Bagaimana? Apakah sikap karyawan retail di gereja tadi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya sebagai konsumen diberi pertanyaan, saya bingung menjawabnya. Kebutuhan konsumen, ya. Kebutuhan itu banyak kebutuhan saya. Sesuai dengan masalah yang konsumen punya. Ya makanya harus tegas saja gitu loh. Kebutuhan apa? Kebutuhan servis. Nah, kan, Anda sendiri pasti mikir. Nah, jangan sampai begitu.